Hai Bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue Alfian Kurniawan. Nah, di video kali ini gue bakalan review series fantasi Netflix yang terbaru, yakni Shadow and Bone. Hayo, siapa nih Bre yang udah nunggu banget series fantasi Netflix satu ini? Yang suka Game of Thrones, The Witcher, Fate the Winds Saga, pasti udah ngebet banget pengen nonton ini dari dulu. Tapi pertanyaannya Bre, apakah series ini recommended dan binge-worthy? Shadow and Bone merupakan series bergenre action, drama, dan fantasi yang diadaptasi dari novel soal Grisha First, karya Les Bardugo, yakni trilogi Shadow and Bone dan duologi The Six of Crow. Memiliki total 8 episode dengan runtime 50 menitan per episodenya dan dibintangi oleh Jessie Melly sebagai Alina Starkov, Ashley Renaud sebagai Malsen Oratsev, dan Ben Barnes sebagai General Kirigan. Terus ada juga Freddie Carter sebagai Castbreaker, Amita Suman sebagai Ines Gava, Kit Young sebagai Jasper Kahi, Daniel Galligan sebagai Nina Zenik, dan Callahan Skogman sebagai Matthias. Nah, Shadow and Bone ini menghadirkan dunia fantasi yang sedang dilanda perang. Ravka terbagi oleh dinding gelap mengerikan yang disebut The Vault, mengikuti seorang anak yatim piatu sekaligus tentara muda, Alina Starkov, yang secara tak sengaja mengeluarkan kekuatan sihir tersembunyi yang gak pernah ia ketahui sebelumnya, yang bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan dunianya dari kekuatan kegelapan yang jahat. Oke Bre, seperti halnya series Game of Thrones yang punya sudut pandang dari setiap karakternya, di series ini lu juga akan melihat storyline dari setiap karakter yang ada. Pertama, kita bakal ngikutin petualangan Alina sama Mal yang berurusan dengan Grisha. Nah, mau tahu lebih soal Grisha itu apa? Ya baca deskripsi Bre untuk informasi lebih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena apa? Karena subrek itu gredong Bre. Oke lanjut ya. Yang kedua, kita ngikutin kelompok pencuri Crow yang berusaha mencari uang dengan cara menculik Alina. Dan yang ketiga, cerita soal cinta terlarangnya Nina sama Matthias. Ya pokoknya Bre, penulisan ceritanya itu menurut gue udah well written dan berhasil menggabungkan ketiga storyline itu jadi satu. Dan semakin kita nonton nih Bre, semakin bikin kita simpati ke setiap karakternya dan penasaran sama apa yang bakal terjadi sama mereka. Good girl. Now the work begins. Pacingnya pun menurut gue udah balance sih, tapi lu emang harus rada sabar sih, karena 4 episode awal tuh agak kerasa lambat, tapi masuk ke episode 5 sampai akhir, tension dan pacingnya itu udah mulai naik dan bakal terbayar kok nanti di endingnya. Dan ditambah lagi sama castingnya ini yang lovable banget, jadi makin betah dah nontonnya. Terus Bre, yang bikin gue suka series ini tuh itu di world buildingnya. Di sini gue jadi penasaran sama sejarahnya, politik dan geografi dunia Grisha First. Mungkin bagi lu yang belum baca novelnya, Bre, kayak gue ini, bakal gak paham. Tapi tenang aja, perlahan-lahan bakal dijelasin kok, walaupun gak semuanya. Tapi tetap ada informasi yang cukup sih yang bikin kita paham sama cerita dan juga dunianya. So no pressure. Terus aspek yang menonjol di series ini tuh udah jelas banget di bagian sinematografinya Bre. Nuansa gelap dan terangnya itu disesuaikan sama mood dalam ceritanya. Visual efeknya juga amazing banget. Bagaimana para Grisha ngendalin elemen-elemen kayak api, angin itu juga keren. Dan yang bikin berita juga itu di aspek production desainnya yang wah ciamik banget pokoknya. Bener-bener kita dibawa ke dunia fantasi ala-ala Rusia gitu. Kostum desainnya juga unik, attention to detail gitu loh Bre. Tiap daerah punya ciri khas fashionnya sendiri. Terus untuk sound desainnya juga udah mantap Bre. Tahu sendirilah film atau series yang soal fantasi itu kayak gimana sound desainnya. Untuk ratingnya saat ini di IMDb sebesar 8,6 dan di Rotten Tomatoes sebesar 92 dan 98. Overall, bagi lu yang suka series fantasi, suka Game of Thrones, suka The Witcher, atau enggak suka series kategori remaja dewasa kayak gini, yang ada balancing antara drama, cinta, dan juga persahabatan, Shadow and Bone ini sangat gue rekomendasiin Bre. Dan juga series ini tuh binge worthy banget, lu pasti bakal suka. Tapi bagi yang gak suka genre fantasi, gue juga tetap bakal rekomendasiin, karena well, ini tuh memang bagus banget sih Bre. Kesimpulannya, Shadow and Bone is a fantastic fantasy series with twisty world building, immersive visual effect, and engaging character. Yet, it also have flaws, but it's very enjoyable. Dan satu lagi Bre, gue puas sih nonton series ini. Endingnya yang dibikin gantung juga makin bikin penasaran ceritanya mau dibawa kemana nantinya. Nunggu banget dah pokoknya buat season 2-nya. So, nilai yang bakal gue kasih untuk series Shadow and Bone ini adalah 9/10. Oke, jika kalian suka reviewan Sini Aja, jangan lupa untuk tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Video dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini. Sekian dari gue Alfian Kurniawan atau Bre, dan selamat menonton Shadow and Bone.